Nah, di video kali ini saya akan coba membuka ini ya. Salah satu adapter Z impor, dia impor dari Thailand. Ini merek Shanbao ya. Nah, ini unit punya temen. Dia bocornya selalu lewat valve. Jadi valve-nya ini tidak bisa menutup. Nah, ini untuk chambernya ya, chambernya laras, popornya. Oke, kita buka. Kebanyakan untuk valve Shanbao ini ya, adapter ini itu biasanya dia tidak menempel antara as dan valve-nya. Itu kalau pas waktu kita mengisi dari nol itu kadang tidak bisa menutup. Terus spare-nya juga kadang kecil per valve-nya itu jadi keunggulan juga, tapi tetap jadi minus juga, jadi kekurangan. Nanti kita buka ya untuk lebih jelasnya. Jadi dia tidak bisa dari nol, itu dia tidak bisa ngisi pakai pompa manual biasa, tidak bisa. Dia harus pakai scuba, langsung ditembak dari nol itu. Karena kalau kita tarik dari palpen, biasanya kalau untuk adapter Z yang model seperti ini, adapter Z itu kan pas waktu kita mengisi dari nol menggunakan pompa PCP biasa, itu kita bisa. Tinggal kita pas waktu kita minta tolong ke teman yang mompa, nanti kita yang tarik dari palep dari sini. Kita tarik pakai tang seperti ini. Nah, asnya kita tarik, jadi seolah-olah si palep itu sudah menutup seperti itu ya. Jadi kita bisa isi dari nol. Nah, ketika di manometer itu misalkan sudah 500, baru kita bisa lepaskan si tangnya ini. Nanti dia akan menutup. Tapi kalau tidak kita tarik dari as palep, itu biasanya kalau kita ngisi menggunakan pompa manual dari nol, itu tidak bisa menutup si palepnya itu. Nah, biasanya ini tidak bisa dicabut. Maaf, ini tidak bisa kita tarik dari sini karena dia akan tercabut. Nah, seperti itu. Jadi asnya itu tidak menempel di teflon palep. Itu ya, minusnya atau kekurangannya ini ya, palep dari adapter Z merek Shanbao. Oke, kita buka ya. Nah, ini sudah dioprek, ini sudah disesuaikan ke rumah hammernya. Nah, untuk adapternya adapter ininya dia bahan stainless ya. Dia stainless. Untuk OD-nya dia OD20 ya. Untuk bagian depan dia seperti ini. Untuk kalau kita mengganti seal palep, nanti misalkan seal palepnya aus atau bocor, misal ditandai seperti ini contohnya. Kalau misalkan seal palep bocor, biasanya mau itu senapan yang adapter Z ataupun yang chamber monolight, itu pas waktu ditembakkan, misalkan seperti ini, pas waktu ditembakkan itu ada angin yang keluar dari sini. Nah, dari sela-sela trigger ya, ataupun dari sela-sela chamber seperti itu, dari sini ada yang keluar. Nah, itu biasanya seal palepnya dia aus atau bocor. Jadi si angin itu tidak 100% lewat lubang transfer ya, jadi ada angin yang lewat sini. Nah, enaknya kalau adapter Z merek Shanbao ini, dia nah seperti ini. Jadi tanpa kita mengurangi atau menguras botol, itu kita bisa mengganti seal valve-nya. Kan pada umumnya untuk senapan-senapan monolith atau adapter Z yang made in Indonesia ya, yang lokal, itu kan dia tidak ada tutup seperti ini. Nah, jadi dia polos. Jadi pas waktu kita mau mengganti seal as valve, itu kita harus mengosongkan si botolnya dulu, dinolkan seperti itu. Nanti kita cabut. Nah, kita cabut valve-nya seperti itu ya. Nah, ini keunggulannya adapter Z Shanbao itu seperti ini. Jadi nanti kita bisa tinggal pakai pinset seperti ini. Nah, kita putar seperti ini. Nah itu ya. Nah, itu kan seal valve-nya di sini. Nah, ini seal as valve-nya. Jadi kita tinggal ganti, misalkan kalau misalkan aus, baru kita pasang lagi. Jadi isi angin di dalam tabung itu tidak harus dikuras dulu. Itu enaknya ya. Terus bahannya juga stainless, tapi untuk ketahanan emang stainless itu mantep, bagus lah daripada yang
kuningan ya. Kalau yang lokal kan dia masih kuningan dan dural. Kalau yang stainless belum. Oke, kita buka bagian palepnya karena kita akan menangani masalah palep yang bocor. Oke. Nah, ini untuk ini tutup ininya ya, tutup pas palepnya. Jadi tahanannya untuk tahanan per palep dia ini ya. Ini banyak kuningan. Nah, ini. Kan ini teflon palepnya. Dan ini per palepnya. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk per palep adapter Z merek Sanbao ini dia kecil ya, segini doang. Dan bentuknya dia mengerucut seperti ini. Atau biasa disebut per keong ya, model per keong seperti ini. Nah, untuk pegasnya dia tidak terlalu kencang. Nah, untuk per palep seperti ini dia keunggulannya memang si hammer itu tidak perlu hentakan keras, tapi si palep itu dia bisa mundurnya bisa banyak seperti itu, dan power pun bisa lebih besar ya walaupun hentakan hammernya sedikit seperti itu. Dan terus tidak menciptakan hentakan atau recoil pas waktu kita menembak. Jadi recoilnya itu sangat minim sekali jika per palepnya kecil seperti ini. Nah, kecil. Tapi kekurangannya jika per palepnya lembek seperti ini, dia kadang tidak bisa menutup dari nol. Mau itu adapter Z ataupun senapan yang chambernya monoled. Seperti itu ya. Tapi kalau permukaan yang di dalamnya itu mulus, kalau ininya mulus, kadang bisa sih dari nol menggunakan pompa manual itu, pompa manual. Nah, ini ya. Coba kita ukur untuk dalam ruang ininya ya, ruang palepnya. ID-nya berapa? ID-nya 11,3. Itu ya. Nah, untuk besar yang di sini ini besar sekali ya. Lubangnya. Terus dia ke sini ya. Jadi ini dibor dan di sini dibobok juga. Jadi ini ruang ledaknya. Untuk ruang ledaknya besar ya, teman-teman. Maaf, saya fokuskan. Nah, itu ya. Untuk sebelah sini dia 16,8. Maaf, 16,9. Itu ya. Oke. Ini yang sering saya tangan nih di adapter Z merek Sanbao itu ya, ini si aspalnya itu dia tidak ada derat di untuk yang masuk ke dalam teflon palepnya. Dia polos seperti ini, terus tidak ada lem seperti itu, tidak apa. Jadi nah, ini kita tidak bisa pompa manual dari nol kalau seperti ini kan, karena kita tidak bisa capit pakai tang kan waktu mengisi. Oke, nanti caranya mungkin mengganti si palepnya ya, mengganti si palepnya. Nanti untuk palep-palep lokal biasanya si teflonnya ini besarnya antara 10 mili ya, 10 mili rata-rata OD-nya. Nah, kalau ini lebih kecil, ini merek adapter Z merek Sanbao ini kita ukur ya untuk OD-nya. OD teflon palepnya dia cuma 8,3. 8,3 untuk asnya 3 mili. Nah, ini ya. Nanti teman-teman ganti, tapi kadang kan untuk as yang baru, ya as lokal baru seperti itu asnya panjang. Nah, nanti teman-teman sesuaikan panjangnya supaya mendapatkan power yang sama ketika menggunakan valve ini, seperti itu ya. Nah, nanti OD ini yang misalkan yang barunya itu OD 10, nah nanti dibuat menjadi 8,3 seperti ini supaya ini ya, supaya mendapatkan power yang sama ketika menggunakan palep orinya. Kita kencangkan sedikit. Oke, lanjut kita pasang ke sini. Nah, teman-teman nanti cek sil-silnya ya, takutnya kalau aus nanti tinggal diganti. Karena ini silnya masih bagus, jadi tidak saya ganti.
lubang ini supaya di tengah ya. Nah, oke. Lanjut kita akan tes angin ya. Untuk tes angin, saya tidak pakai tabung ini. Saya pakai tabung testernya. Nanti supaya tahu apakah si palep dan si seal ini semuanya normal. Karena kalau kita langsung isi pakai tabung besarnya, nanti kadang di 1000 PSI tidak bocor, 1500 tidak bocor, pas di 2000 dia bocor. Kan itu kita sia-sia ya, kita memompa itu capeknya doang. Tahunya pas di 2000 PSI bocor seperti itu. Makanya saya pakai ini, adapter botol ya, pengganti botol seperti itu. Jadi untuk ngetes doang. Oke, saya copot dulu untuk botol bawaannya. Untuk manometer bawaannya dia merek Skor ya. Nah ini PSI-nya naik 500 ini. Sebenarnya harus diganti. Tapi kalau normal misalkan tidak apa-apa sih. Maksudnya pas waktu di manometer pompa itu 600 dia ikut naik ke 600 juga. Seperti itu. Itu normal, tidak apa-apa. Kita pakai adapter ini dulu ya. Tujuannya jadi supaya pas waktu di pompa itu angin cepat mengisi. Jadi cepat mengisi. Kalau misalkan di 3000 PSI ini dia tidak bocor sil-silnya, berarti nanti baru kita teruskan ke tabung yang besarnya. Seperti itu. Jadi kan kita tidak buang-buang tenaga buat pompa. Oke, kita lanjut pompa ya. Oke, kita isi ya. Colokan ke sini. Oke. Dia masih ada bocor lewat palep. Kita tarik ya. Nah ini sudah naik, kita lepaskan. Nah, itu dia sudah menutup. Ini ya, manometer pompanya naik sama 2000. Oke, cukup. Kita di 2000 berapa? 700 ya. Coba kita 3000 ya sekalian. Nah, kita main di 3000. Ternyata dia ada kebocoran dari seal palep ya. Pas waktu saya buka ini apa? Nah, baut pompa, angin ikut keluar juga semuanya tuh. Oke, kita akan coba cek seal ininya ya. Oke, pertama kita buka dulu si palepnya. Untuk coupler bawaan adapter Z merek Sunbow dia sama, ukurannya dratnya M10x1. Untuk couplernya dia mini. Ini bahannya stainless ya, bukan kuningan dikrum, bukan. Kita lihat apakah sistem seal atau full teflon ya, coba. Ini ya, stainless. Oh, dia sistem seal. Tuh ada rumah kuningannya ya. Kita keluarkan. Oh, ternyata kotor juga dia. Nah, ini kotor banget ini. Nah, kalau sealnya normal, dia normal. Nah, itu ya.
cuma kotor. Udah dalamannya juga kotor tuh. Nah itu ya, kita bersihkan dulu. Nah penyebab kebocoran dari palep itu kadang ya ini kotor, jadi teflon atau sealnya aman tapi dia kotor itu biasanya disebabkan karena si tutupnya ini dibiarkan tidak ada ya, jadi si coupler ini tidak ditutup, kita bawa hunting saja seperti itu tapi si couplernya dibiarkan terbuka seperti ini, akhirnya ada debu masuk apa pasir seperti itu, hanya pas waktu mompa dia ikut terbawa masuk, nanti mengganjal di seal ini, seal palep. Nah mau senapan apapun kalau apa tidak ada tutupnya si coupler itu rawan sekali bocor ya, karena kan ada kotoran yang masuk dan menyumbat ke seal ini atau si teflon, biasanya kalau ada kan yang teflon ya untuk bagian tutup anginnya. Oke, kita bersihkan bagian dalamnya dulu menggunakan elap ya. Nah, ini ya, kan kita putar. Nah itu ya. Nah oke, udah bersih. Ini juga sudah bersih. Lanjut kita pasang lagi ya. Nah kotoran sedikit, maaf. Saya ambil. Nah itu ya. Nah kotorannya sudah diambil. Oke, lanjut kita pasang ini. Wipernya ya. Oke. Oke, lanjut kita pasang ke sini. Nah, tadi pas waktu memompa itu dari nol dia tidak bisa mengisi ya. Tidak bisa mengisi dari nol kalau kita tidak tarik si aspalepnya kan tadi menggunakan tang ya. Karena ya itu kelemahannya per palep yang lembek itu ya seperti itu. Kita itu harus, kalau chamber monolith paling nanti pakai scuba karena dia tidak bisa kita tarik aspalepnya karena kan ada di dalam chamber kan. Kalau ada Z kan dia bisa kita copot terus dia ada di luar seperti ini kita tarik seperti itu. Oke, lanjut kita pompa lagi ya. Oke, kita pasang. Ini unit pasar saya ini. Nah, dia bocor dari transfer ya. Kita tarik palepnya. Oke, kita lepas ya. Ini sudah mengisi. Nah, dia naik ya. Oke, kita main di berapa? 3000 ya. Bentar. Oke. Nah, selesai. Palep menutup, koper juga menutup. Tidak ada bocor ya. Untuk mengecek lebih pastinya teman-teman bisa direndam nanti di air, cuma nanti bagian kaca manometer ini jangan sampai terendam ya. Jadi cukup terendamnya segini. Nanti dimasukkan ke air seperti itu. Karena ini stainless, as juga stainless, jadi aman tidak akan karat. Tapi kalau misalkan direndamnya full, ini manometernya sampai kerendam, kacanya ini ya, biasanya nanti manometer itu ngembun. Jadi jangan ya kalau mau celupin seperti ini. Tapi segini saja ya, jangan sampai air itu melewati kaca. Oke. Karena kita sudah tahu kalau si adapter Z ini sudah menutup,
Nah ya, baru kita lanjut mompa ke tabung yang besar seperti itu. Nanti untuk mengurangi anginnya, nanti dari Cooper saja ya. Jadi posisi palep kan ini sudah menutup. Jadi teman-teman buangnya lewat sini saja. Oke, kita lanjut mengisi ke tabung yang besar ya. Nah oke, mungkin cukup itu saja untuk plus dan minusnya adapter Z merek Sunbow dan cara menanganinya ya. Oke, terima kasih. 30.